Shalom jemaat Tuhan, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur pada saat hari ini kita berjumpa lagi dalam ibadah online. Untuk jemaat Tuhan yang ada di rumah bisa bersama-sama mengikuti ibadah kita ini dengan sungguh-sungguh, karena sesungguhnya online atau onsite tidak ada bedanya, karena hadirat Allah tetap ada bersama-sama dengan kita semuanya. Puji Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu untuk mengawali ibadah kita pada saat hari ini. Puji Tuhan. Bapa surga yang maha baik, Bapa yang kami permuliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucapkan syukur kepadamu Tuhan pada saat ini. Engkau boleh memberkati dan mengurapi, menolong ibadah kami ini Tuhan. Kami mohon kepada Engkau untuk menaungi kami dengan hadirat Tuhan. Dari awal ibadah ini sampai pada akhirnya. Semua jemaat Tuhan yang ada pada saat ini, yang bersama-sama mengikuti ibadah ini Tuhan, biarlah kami semua merasakan hadirat Allah. Engkau melawati kami dengan kasih sayang-Mu, dengan hadirat-Mu Tuhan, sehingga kami semua dipuaskan di dalam ibadah ini, dan kami dapat mempersembahkan suatu ibadah yang sungguh-sungguh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberkati ibadah kami semuanya. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya. Jemaat Tuhan, kasih setia Tuhan yang kita rasakan itu lebih tinggi dari langit biru dan lebih dalam dari lautan. Dan maka mari kita persembahkan suatu ibadah yang terbaik, puji-pujian dan penyembahan yang terbaik untuk Tuhan kita, Yesus Kristus Tuhan. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. siapa
Siapakah kami Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau. Siapakah kami ini Tuhan? Sehingga kami menjadi biji matamu Tuhan, yang Kau pelihara, yang Kau sayangi. Haleluya. Kasih setiamu Tuhan. Oh, kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu Tuhan Yesus. Kami rasakan. Kami rasakan Tuhan. Kami rasakan Tuhan. Kami rasakan Tuhan Yesus. Kami rasakan kasih setiamu. Honaya maya ramasyadara. Hamayara ramaya ramasyakamaya Honimaya mayara namasyana Kianamaya niyashana Yamaya namaya nayama Homiyara naya 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 shana maya naya Hamayara naramayara ramashekara mayara 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 mashekara Kiayana yamaya shamaya maya 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 Ho yara nashina Kiamaya nashina Shamayana yana shana yana mayara masire Hunayama yara masyarabu Kuyana mayana mayara mayana mayara 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 masir Oh haleluya haleluya Yesus Siapakah kami ini Tuhan? Siapakah kami ini Tuhan? Jadi biji mata. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu.
Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Dengan segenap hati kita katakan bersama-sama. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau. Glory, haleluya, puji Tuhan. Kita adalah biji mata Tuhan dan kita di dalam pemeliharaan Tuhan Yesus Kristus. Maka jemaat Tuhan, wajiblah kita semuanya untuk dekat dengan Tuhan. Amin. Karena hanya dekat Allah saja kita tenang. Hanya dekat Allah saja kita mendapatkan kekuatan yang baru. Maka jemaat Tuhan, mari terus setiap hari kita dekat. Semakin dekat, melekat dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripada nyala keselamatanmu, hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripada nyala keselamatanmu, hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Oh haleluya. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Haleluya. Daripada nyala keselamatanmu, hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Aku tidak akan goyah. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Haleluya. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan. Dekat Allah saja maka kita tidak akan goyah. Meskipun ada begitu banyak badai kehidupan yang menerpa kita semuanya. Bapak, Ibu, semua saudara-saudaraku, ingatlah, dekat dengan Tuhan. Dia adalah batu karang kita yang teguh. Bersama dengan Dia kita tidak akan goyah. Mari kita semuanya, kalau ada yang merasakan ada kegoyahan dalam hati, ada kelemahan dalam hati, mari dekat dengan Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan. Karena apa? Kalau kita dekat dengan Tuhan, maka Dia adalah Allah yang tidak pernah gagal dalam segala sesuatu. Amin. Karena Dia adalah Raja kita yang mulia, Dia adalah Allah yang perkasa dan Allah yang memberikan kita kemenangan-kemenangan. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita pujikan Dia tak pernah gagal.
tak pernah gagal, karena Dia Allah. Haleluya. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Haleluya. Setia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku, Raja mulia. Yesusku, Allah perkasa. Yesusku, Allah pemenang. Yesus Raja. Dia tak pernah gagal, karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. setia Allah, Raja segala raja, amin. Kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku, Raja mulia. Yesusku, Allah perkasa. Yesusku, Allah pemenang. Yesus Raja. Sebab Dia Allah kita, sebab Dia Allah, Raja segala raja. Kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku, Raja mulia. Yesusku, Allah perkasa. Yesusku, Allah pemenang. Yesus Raja. Yesus Raja mulia. Yesusku, Raja mulia. Yesusku, Allah perkasa. Yesusku, Allah pemenang. Yesus Raja. Haleluya, puji Tuhan. Sungguh kita bersyukur Allah kita adalah Allah yang tidak pernah gagal. Maka Bapak Ibu Saudara semuanya, mari kita semakin dekat dengan Tuhan. Jangan tanggung-tanggung kalau ikut Tuhan. Semakin dekat. Yang jauh, ayo kita dekat. Yang sedang-sedang, yang sedang suam-suam, Tuhan tidak menyukai suam-suam. Ayo kita dekat saja. Tidak ada pilihan lain. Mari kita semakin dekat dengan Tuhan kepada pokok anggur yang benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari siapkan hati kita jemaat Tuhan untuk kita bersama-sama menerima firman Tuhan yang hidup. Firman Allah ini akan memberkati kita, menguatkan kita, dan menolong kita semuanya untuk menghadapi hari-hari kita yang penuh dengan tantangan, agar kita mendapatkan kemenangan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah gagal. Puji Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah kita semuanya sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Selidiki aku, ya Tuhan. lihat hatiku, apakah
lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu. Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi. Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Lah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Bapa surga yang maha baik, kami rindu Tuhan Yesus, saat Engkau datang yang kedua kali, Engkau tetap mendapati kami semua tetap setia. Oh ya narama syaitan naramayas, kuyarana tasyale tamaraya sita nareka masyikin naramayas. Oh ya rara syenare nareka masyikin. Oh ya rara syenare nare masyikin. Kami membutuhkan firman Allah yang akan menolong kami, yang akan menguatkan hidup kami, yang akan membuat diri kami terus setia, terus taat kepada Engkau Tuhan. Apapun yang terjadi, kami mau belajar setia. Kami mau belajar taat sama seperti Tuhan Yesus Kristus taat sampai pada kesudahannya. Tuhan, urapi kami jemaat-Mu dengan Roh-Mu yang kudus. Dan hembusi firman Allah ini dengan urapan Roh Kudus, sehingga firman Allah ini akan memberkati kami semua jemaat Tuhan, dan berkati hamba-Mu Tuhan yang telah Kau percayai untuk menyampaikan isi hati-Mu. Urapi dan urapan yang baru, sehingga hamba-Mu ini dapat menyampaikan isi hati-Mu dengan jelas, untuk kami dapat mengerti dengan sungguh-sungguh ya Tuhan. Berkati kami Bapa, berkati kami dan firman Allah. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami, Tuhan kami, Juru Selamat kami yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berfirmanlah Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, salam damai sejahtera bagi
Anda semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang kami kasihi, yang kami hormati. Kiranya berkat damai sejahtera Bapa dari sorga dilimpahkan bagi Anda semuanya. Saya akan menyampaikan khotbah pada ibadah online pada saat ini. Saya Pendeta Yahya Rohmanu, Gembala Jemaat GBDI Citra Raya Surabaya, dan tidak menutup kemungkinan yang hadir untuk mengikuti ibadah online ini bukan hanya warga jemaat GBDI Citra Raya, tetapi juga dari gereja-gereja lain, dari kota-kota lain juga mungkin. Puji Tuhan, kiranya semuanya memperkenankan hati Allah dan diberkati dengan berlimpah-limpah. Firman Tuhan kali ini judulnya adalah tentang kemurtatan. Diharapkan setelah mendengarkan firman Tuhan ini, kita dimampukan oleh Allah untuk meningkatkan kewaspadaan. Karena kemurtatan itu bagaimanapun ada. Dahulu ada, bahkan sekarang juga ada. Dan pada waktu-waktu yang akan datang, kejadiannya justru menjadi sangat hebat kemurtatan itu. Di dalam bingkai kekristenan, kemurtatan itu adalah di mana ada pribadi-pribadi atau kelompok atau orang-orang tertentu yang meninggalkan imannya kepada Tuhan Yesus Kristus, menyangkal kepercayaannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya murtad adalah berbalik belakang. Dalam bahasa Yunani yang saya baca, di sana tertulis apostania, itu artinya juga tidak berbeda, yaitu membelakangi. Jadi kemurtatan itu dari kata dasar murtad yang artinya berbalik belakang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya Roh Kudus menolong kita semuanya agar iman kita tidak menjadi kendor, tetapi bahkan semakin kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang perlu sekali kita perhatikan dalam mewaspadai hal ini adalah kepercayaan dan kesetiaan. Jangan sampai tidak percaya dan jangan sampai berhenti untuk setia. Setia itu adalah tidak berubah betapapun keadaan-keadaan di sekitar kita terjadi banyak perubahan-perubahan. Ada 2 ayat pokok yang saya ajak Anda membaca bersama pada saat ini. Yang pertama terdapat di dalam surat Ibrani pasalnya yang ke-3 ayat 12. Waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya, oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Dalam bacaan ini kalau kita melihat konteksnya, dalam perikop yang berjudul binasa karena murtad, itu yang diketengahkan dalam bacaan ini adalah bagaimana bangsa Israel tidak percaya kepada firman Allah. Ketika 12 orang pengintai diutus oleh Nabi Musa untuk mengintai tanah Kanaan yang akan direbut itu, maka hanya 2 orang pengintai saja yang memberi kabar baik. Tetapi 10 selebihnya mereka memberi kabar buruk yang menyatakan bahwa
bahwa tanah Kanaan itu didiami oleh orang-orang kuat, oleh raksasa-raksasa. Jadi tidak mungkinlah mereka bangsa Israel yang disuruh oleh Allah menempati tanah Kanaan itu bisa masuk ke sana. Nah, pada waktu itu ketika mendengar kabar yang miring seperti itu, maka meraung-raunglah mereka. Mereka berkata, lebih baik kami tetap tinggal di Mesir. Lebih baik kami mati di sana dan sebagainya. Sehingga hal itu mendukacitakan hati Allah. Allah yang telah menyuruh mereka dan menyediakan untuk mereka tanah Kanaan yang subur, makmur, yang penuh dengan anggur, madu dan susunya. Mereka tidak percaya. Nah, itu sangat menyakiti hati Tuhan, dan mereka itu dikatakan di dalam bacaan ini mereka itu murtad, dan akibatnya mereka binasa. Nah, Allah berjanji bahwa mereka tidak akan memasuki tanah Kanaan yang disediakan oleh Allah itu. Jadi mereka murtad, mereka binasa. Mereka mendukacitakan hati Allah. Saudara-saudara sekalian, dalam bagian-bagian lain ada juga ayat yang saya bacakan di dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 3 dan 4. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Jadi ini adalah suatu nubuat atau suatu ramalan. Kalau ramalan itu bisa meleset saudara-saudara, tetapi kalau nubuat itu pasti akan terjadi. Jadi firman Tuhan menyatakan bahwa pada hari yang akan terjadi kemurtatan, dan bahkan dalam skup global. Nah, kalau kita membaca konteksnya dalam pembacaan ini adalah kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan. Jadi sebelum Tuhan Yesus datang yang kedua kali, yang akan tampak di langit biru di awan-awan yang permai dan dilihat oleh semua mata penduduk seluruh dunia. Nah, sebelum itu terjadi akan ada kemurtatan global. Nah, saudara-saudara, jadi kita pahami bahwa kemurtatan dari waktu ke waktu ada. Jadi dalam ayat yang pertama tadi, yaitu kisahnya bangsa Israel, saudara-saudara, dan kemudian pada perjalanan bangsa Israel itu juga ada. Misalnya dalam kitab Keluaran pasal 32, mereka itu menyembah patung lembu emas. Mereka meninggalkan imannya kepada Allah Yehova, dan mereka menyembah kepada patung buatan tangan manusia. Dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 17, di sana ada kemurtatan juga, yaitu di dalam kehidupan bangsa Israel, yaitu ketika diperintah oleh Raja Ahab. Kerajaan Israel yang beribu kotakan Samaria itu
diperintah oleh seorang raja yang beristrikan Isabel yang seorang penyembah berhala. Jadi maka itu pengaruhnya sangat besar sehingga seluruh bangsa menyembah kepada berhala. Nabi-nabi Tuhan dibunuh. Jadi terjadi kemurtatan yang besar sekali pada waktu itu, saudara. Dan kalau kita periksa lagi di dalam Alkitab, kalau ini tadi adalah perjanjian lama, maka perjanjian baru juga ada. Misalnya yang tertulis di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-25, saudara-saudara. Di sana ditulis tentang Yudas Iskariot. Dia adalah rasul Tuhan, tetapi dia murtad. Dia tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Sebelumnya mengabdi, percaya dan mengabdi, kemudian dia tidak percaya. Dia murtad, bahkan dia mengkhianati Tuhannya dengan menjualnya seharga 30 keping perak. Nah itu kemurtatan, saudara. Kemurtatan berikutnya terjadi, senantiasa terjadi, saudara-saudara, di dalam kitab perjanjian baru itu. Yaitu seperti misalnya di Galatia. Di kota Galatia itu suatu kota di mana anak-anak Tuhan maju sekali di sana. Dalam kitab Galatia diterangkan ada ungkapan, kamu begitu bodoh karena telah memulai dengan roh tetapi mengakhirinya dengan daging. Mengapa sampai begitu? Karena mereka itu selain percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mereka itu memelihara hukum Taurat. Hukum Taurat itu kalau sekarang adalah adat istiadat, peraturan-peraturan. Nah begitu kuatnya peraturan-peraturan itu mereka pegang sampai mereka mengesampingkan firman Allah. Jadi terjadi kemurtatan di kota Galatia bagi anak-anak Tuhan. Saudara-saudara, nanti pada waktu-waktu yang akan datang di dalam kitab 2 Petrus pasal 2 ayat 1 di sana diterangkan, 2 Petrus 2 ayat 1 diterangkan bahwa di kemudian hari akan muncul guru-guru palsu. Karena zaman dahulu nabi-nabi palsu yang mengajari bangsa Israel untuk menyembah berhala, maka yang akan datang di dalam jemaat, dalam gereja Tuhan akan muncul guru-guru palsu. Guru-guru palsu ini akan mengesampingkan Tuhan Yesus. Mereka mungkin berdalih dengan akal budi, berdalih dengan ilmu pengetahuan, berdalih dengan hikmat manusia dan sebagainya. Pokoknya mereka mengesampingkan Tuhan Yesus. Dan guru-guru palsu ini, saudara-saudara, nanti pengikutnya tidak sedikit. Nah ini yang harus menjadi kewaspadaan kita, jemaat Tuhan pada hari-hari ini. Jangan sampai kita mendengar dan mempercayai guru-guru palsu itu. Dan seperti yang kita baca tadi di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 3 dan 4 tadi, tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali yang didahului oleh kemurtatan global tadi, saudara-saudara, ini adalah endingnya. Ini adalah puncak daripada kemurtatan manusia. Jadi di kemudian hari, saudara-saudara, dunia ini akan dirajai oleh seorang yang sangat membenci kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan seluruh dunia akan mengikuti jejaknya. Itulah Raja Antikris. Raja Antikris ini berbapakan iblis. Dan mereka mengikuti pengajaran daripada nabi-nabi palsu. Jadi kalau dalam kekristenan ada Bapa, Putra dan Roh Kudus,
Maka dalam zaman antikris itu ada iblis, ada antikris, dan ada guru-guru palsu. Terjadi kemurtatan yang luar biasa, saudara-saudara. Seluruh dunia dengan berbagai cara, Raja Antikris ini membawa seluruh umat manusia untuk menyembah dirinya, menyembah Raja Antikris, dan memuja setan. Kalau ada orang Kristen, maka mereka hanya ada pilihan. Kalau mereka mau mengikuti Antikristus, mereka dibiarkan hidup. Tetapi kalau mereka mempertahankan imannya kepada Tuhan Yesus Kristus, mereka pasti akan dibunuh. Nah, terjadi krisis iman di atas muka bumi ketika itu. Jadi kemurtatan yang terbesar nanti akan terjadi, saudara-saudara. Kalau sekarang ini mungkin ada kemurtatan kecil-kecilan. Jadi ada orang-orang Kristen yang meninggalkan Tuhan Yesus hanya karena perkawinan. Meninggalkan Tuhan Yesus mungkin karena masalah ekonomi. Meninggalkan Tuhan Yesus mungkin karena masalah keluarga. Dan lain-lainnya, itu kemurtatan kecil-kecilan. Dalam skup lingkup yang sempit, tetapi di kemudian hari ini waspadalah akan terjadi kemurtatan global, saudara-saudara. Seluruh dunia akan menyembah kepada antikris. Dan kita baca tadi, antikris itu bahkan sampai duduk di bait suci, saudara-saudara. Menyatakan dirinya sebagai Allah. Saudara-saudara, jadi betapa kita harus waspada menghadapi hari-hari yang akan datang. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang, saudara-saudara? Ingatlah bahwa penyebab kemurtatan adalah ketidaktaatan. Jadi belajar taat, saudara ya. Taat pada orang tua, taat pada guru, taat kepada gembala, taat kepada firman Allah, taat kepada Alkitab, saudara-saudara. Ini adalah ukuran daripada ketaatan kita, adalah firman Tuhan ini. Tidak ada yang lain, saudara-saudara. Jadi kita belajar bahwa penyebab kemurtatan adalah ketidaktaatan, yaitu tidak taat kepada firman Allah. Seiring dengan itu, orang menjadi tidak percaya, dan ujung-ujungnya orang akan melawan kepada Allah dan mereka akan murtad. Jadi kita harus waspada terhadap bahaya kemurtatan, dan kita harus belajar untuk tetap setia dan mentaati firman Allah. Dengan cara demikian, niscaya kita akan tetap terpelihara di dalam kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, saudara-saudara, demikianlah firman Allah dalam ibadah online ini. Kiranya kita semuanya yang mendengarkan firman Allah diberkati, diberi kepada kita oleh Allah kewaspadaan, kekuatan, serta kemenangan. Akhirnya segala pujian adalah bagi Allah di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, saudara-saudara, mari kita simpan firman Allah di dalam hati kita dan kita lakukan dengan setia. Tuhan memberkati. Salam pengabdian. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sudah mendengarkan firman Tuhan bahwa pada akhir zaman nanti ada begitu banyak kemurtatan yang terjadi. Kita rindu kita bukan menjadi salah satu dari mereka. Bahkan keluarga kita pun tidak akan menjadi salah satu dari mereka. Mari kita semakin dekat dengan Tuhan. Apapun yang terjadi, meskipun dalam lembah yang kelam, kita mau belajar tetap taat dan setia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekali Kau ingkari kesetiaan. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan Sepertimu Yesus, Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. tiada Tuhan Sepertimu Yesus, Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu Yesus, Kau Allahku yang setia. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita telah bersama-sama menyanyikan lagu tentang kesetiaan. Itu adalah obat bagi kita untuk menghindari kemurtatan. Puji Tuhan, dengan cara tetap hidup di dalam kesetiaan, seperti Tuhan Yesus juga telah hidup dalam kesetiaan, maka kita terhindar dari tindakan yang sangat menyakiti hati Tuhan, yaitu kemurtatan. Mari kita berdoa bersama. Bapa kami di dalam sorga, kami berdoa kepadamu, sekalipun kami berjalan dalam lembah kekelaman, kami percaya bahwa tangan-Mu selalu menyertai kami. Engkau menolong kami dalam kesulitan yang kami hadapi. Engkau menjaga hati kami, supaya hati kami tetap terpelihara dalam kepercayaan kepadamu dan kesetiaan kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapa di dalam sorga, teguhkanlah firman Allah di dalam hati kami semuanya. Kiranya kami tetap setia sampai Tuhan datang yang kedua kali. Itulah yang menjadi kerinduan hati kami. Sekarang hamba berdoa untuk saudara-saudara yang mengikuti ibadah online kali ini, supaya yang sakit disembuhkan, supaya yang susah dihiburkan,
supaya yang dalam pencobaan diberi kemenangan. Puji Tuhan, kami berdoa, ya Tuhan, bagi yang sedang dalam penderitaan, jamah dengan tangan-Mu yang kuasa. Puji Tuhan, bilur-bilurnya Tuhan menyembuhkan derita sakit mereka. Bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bila kami berdoa dengan penuh keyakinan kepada Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan. Tuhan Yesus imam besar yang maha tinggi akan menolong semua yang sedang berada dalam kelemahan. Bapa yang kekasih, inilah doa kami, dan kiranya berkat-Mu melimpahi kami semuanya. Saudara-saudara yang kekasih, semua peserta ibadah online ini, turunlah berkat dari sorga bagi Anda semuanya. Damai sejahtera Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan pimpinan Roh Kudus kiranya menyertai engkau semuanya, sekarang, besok, dan selama-lamanya, dalam berkat namanya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.